Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Rande Bunga. Nirim 10 20 20 7556. Di video ini saya akan membawakan sabda Tuhan dari kitab pertama Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, menyadari segala berkat dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu akan membaca dan merenungkan akan sabda-Mu. Marilah Tuhan memberkati agar firman-Mu ini hamba-Mu dapat sampaikan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan kali ini saya telah pilih dari kitab pertama Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan, tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Tetapi Roh Kudus tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan di dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan menumpang tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semuanya bagi semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, itulah firman Tuhan yang telah kita baca. Baik, dari pembacaan kita hari ini, saya coba memberikan satu tema, yaitu dewasa dalam bertindak. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada kesempatan hari ini adalah berupa sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada seorang rekan pelayannya yang masih muda, yaitu bernama Timotius. Nah, di sini saya akan bertanya, siapakah Timotius itu?
Nah, Timotius ini adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang ibunya seorang wanita Yahudi, dan ia menjadi Kristen ketika Paulus melayani di Listra, dan kemudian ia menjadi murid Paulus. Berdasarkan arti namanya, Timotius artinya orang yang saleh, orang yang menghormati Tuhan sejak kecil. Timotius sudah mengenal ajaran-ajaran firman Tuhan. Ibunya yang bernama Eunike, yang adalah seorang Yahudi asli. Karakternya pribadi Timotius sehingga menjadi orang yang memahami kitab suci dan hidup dalam ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan. Bacaan kita mengenai nasihat Paulus kepada Timotius ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu terdapat di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, yang merangkum gambaran tentang konteks pergumulan yang akan dihadapi seorang percaya, khususnya bagi jemaat di mana Timotius tinggal. Bagian yang kedua, yaitu terdapat dalam ayatnya yang keempat sampai yang ke-16, yang bermuat sejumlah nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius tentang bagaimana layaknya seorang muda yang percaya Kristus harus bertindak menghadapi pergumulan tersebut. Konteks pergumulan yang Paulus gambarkan yang terdapat di ayatnya yang pertama sampai 3 adalah bahwa akan ada pengajaran sesat, ajaran-ajaran setan, dan tipu daya pendusta yang dapat mengacaukan kehidupan beriman orang percaya. Berkaitan dengan pergumulan ini, Paulus mengingatkan beberapa hal penting kepada Timotius sebagai pedoman dan sikap taat kepada Tuhan. Yang pertama, saling mengingatkan dan melatih diri untuk tekun beribadah. Yang kedua, memberitakan dan mengajarkan firman kebenaran kepada Tuhan. Mengupayakan diri menjadi teladan melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dan yang terakhir, menggunakan karunia Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bercermin dari bacaan tersebut, apa yang dapat kita ambil sebagai bahan refleksi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Melihat konteks pergumulan yang Paulus utarakan, juga nasihat yang ia berikan kepada Timotius, apa yang bisa kita ambil dan pakai sebagai pedoman dalam hidup kita? Pertama, marilah kita bersama-sama melihat konteks pergumulan yang dimaksud Paulus di atas apa yang dapat kita maknai dari roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan, dan pendusta-pendusta. Secara harfiah, mungkin kita akan berpikir mengenai berbagai ajaran-ajaran di luar sana yang secara dogmatis berbeda dengan yang kita yakini, namun sesungguhnya tidak sesempit itu. Yang dapat diartikan dari roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan, dan pendusta-pendusta adalah segala sesuatu di luar sana yang dapat menguburkan kehidupan beriman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai sesuatu yang terlihat baik, namun sekaligus dapat menurunkan kualitas hidup beriman kita kepada Tuhan. Segala sesuatu itu hanya menawarkan kenikmatan yang semu, tidak mencerminkan kehidupan yang diinginkan Tuhan, dan juga menipu kita sebagai berbagai tawaran yang menggiurkan.
Ambillah contoh pandangan bahwa kita akan semakin bahagia bila kita berlimpah harta, atau pandangan bahwa uang adalah segalanya. Pandangan ini benar-benar merasuki kehidupan kita zaman sekarang. Harta, kekayaan, dan uang merupakan primadona kehidupan yang dikejar manusia. Pandangan inilah yang mendasari berbagai tingkah korupsi yang begitu marak di negara ini. Orang-orang yang menduduki posisi dan jabatan-jabatan penting di negeri ini banyak yang jatuh karena memperhamba diri pada uang, membiarkan diri dikontrol oleh keinginan akan uang. Pandangan ini merupakan pandangan yang sesat dan menipu kebahagiaan tidaklah ditentukan oleh harta, namun hanya oleh rasa bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak contoh tentang kehidupan dunia sekarang yang begitu banyak menawarkan kemudahan, kemajuan teknologi yang begitu pesat, dengan penemuan-penemuan baru yang mencengangkan. Di suatu sisi, perkembangan ini membawa dampak yang positif. Namun di sisi lain, dengan kemajuan pun manusia mulai meragukan akan kebenaran Tuhan. Namun kemahakuasaannya atas kehidupan manusia, pemikiran dan pandangan seperti inilah yang disebut sebagai sesat. Sebagai orang percaya, kita tentu banyak menyaksikan mujizat dan perkara-perkara hebat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh tersesat dan dibuai oleh uang ataupun berbagai kedahsyatan pengetahuan yang dapat meredupkan iman kita kepada Allah. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya pemuda dan pemudi Kristen menyikapi pergumulan ini? Nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius juga berlaku untuk kita semua. Dari nasihat-nasihat tersebut dapat ditarik tiga hal esensial yang perlu kita aplikasikan terus dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, pendalaman dan pengamalan akan firman Tuhan. Nasihat Paulus agar Timotius bertekun dalam ibadah, menjaga tingkah laku dan kesetiaan merupakan suatu cara dan sikap yang dapat menolong kita untuk tetap berada pada jalur yang Tuhan kehendaki. Tidak berbelok mengikuti pandangan-pandangan masa kini yang menyesatkan iman kita. Hanya dengan mengakrabkan diri dengan firman Tuhan sajalah kita bisa memiliki pedoman yang kuat untuk menghadapi dunia dengan mengamalkan dan kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain meskipun kita masih muda dan belum banyak pengalaman. Yang kedua, menjaga hidup persekutuan. Paulus juga menghendaki Timotius untuk hidup saling mengingatkan dengan jemaat. Hidup persekutuan merupakan suatu aspek penting bagi pertumbuhan iman kita. Kita dan saudara-saudara sepersekutuan kita dapat mencegah diri kita sendiri dan saudara-saudara kita terjerumus ke dalam berbagai cobaan dan tingkah-tingkah yang sesat. Kita ada di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ada pula sesama dan saudara-saudara yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, ada agar kita dapat saling membina dan membangun iman kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita agar menjaga persekutuan kita, agar tetap berada dan berjalan pada jalur yang kehendaki Allah, seturut dengan firman-Nya.
Dan yang ketiga, bersaksi. Setiap kita dianugerahkan berbagai talenta dan karunia Tuhan. Semua keahlian dan kapasitas kita merupakan titipan dari Tuhan yang harus kita gunakan demi kemuliaan namanya. Mungkin banyak di antara kita yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, bila kita telusuri lebih jauh dalam diri kita, pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Allah, bahkan dengan menjaga tingkah laku kita sehari-hari pun kita bisa bersaksi bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang waktu kita terbawa oleh berbagai kenikmatan yang dunia tawarkan, melainkan mulailah berkarya sebagai seorang saksi akan kebenaran Allah. Amin firman Tuhan. Sekian video saya. Tuhan Yesus memberkati.